Kenapa bisnis kalian nggak pernah berkembang? Ini dia cara bisnis naik kelas. Pernah nggak kalian memperhatikan ada sebuah warung makan di pinggir jalan yang setiap hari selalu ada pembelinya? Mungkin tidak sampai mengular, mungkin juga tidak pernah benar-benar sepi, tetapi setiap kali kalian lewat, pasti ada saja orang yang sedang makan di sana. Atau mungkin sebuah bengkel kecil, motor terus keluar masuk, setiap hari ada pelanggan, setiap minggu selalu ada pemasukan. Atau coffee shop lokal, mejanya selalu terisi. Ada pelanggan yang datang, ada yang nongkrong, ada yang bekerja, ada yang sekadar membeli kopi lalu pulang. Bahkan toko online pun begitu. Setiap hari ada notifikasi. Pesanan baru, paket berhasil dikirim, pembayaran diterima. Sekilas, semuanya terlihat baik-baik saja. Kalau ditanya, apakah usahanya berjalan? Jawabannya, ya. Kalau ditanya, apakah menghasilkan uang? Jawabannya juga, ya. Kalau ditanya, apakah masih punya pelanggan? Tentu saja, masih. Tetapi ada satu hal yang sering membuat saya berpikir. 5 tahun berlalu, lalu saya melewati tempat itu lagi. Warungnya masih sama, mejanya masih sama, spanduknya masih sama, jumlah kursinya masih sama. Bahkan mungkin cat temboknya pun masih sama. Bengkelnya juga begitu, masih dikerjakan oleh orang yang sama, masih menggunakan sistem yang sama, masih bergantung pada pemiliknya. Coffee shop yang dulu ramai masih ramai, tetapi tidak ada cabang, tidak ada perkembangan yang benar-benar terasa. Toko online yang dulu mulai berjualan masih berjualan, tetapi omsetnya tidak jauh berbeda, timnya tidak bertambah, brandnya tidak semakin dikenal. Semuanya seolah berjalan di tempat, dan semakin sering saya melihat fenomena itu, semakin besar rasa penasaran saya. Kenapa bisa begitu? Padahal usahanya tidak sepi, pelanggannya masih ada, uangnya tetap berputar. Tetapi kenapa rasanya tidak pernah benar-benar naik ke level berikutnya? Di titik ini, banyak orang langsung ambil kesimpulan. Mungkin produknya kurang bagus, mungkin pemiliknya kurang pintar, mungkin kalah saing. Atau bahkan, mungkin memang rezekinya segitu. Tapi apa benar sesederhana itu? Saya rasa belum tentu. Karena kalau kita melihat lebih dalam, ada satu fakta yang menarik. Mayoritas usaha di sekitar kita sebenarnya tidak gagal. Mereka juga tidak bangkrut. Mereka tetap buka setiap hari, tetap melayani pelanggan, tetap menghasilkan uang, dan bahkan bisa bertahan selama bertahun-tahun. Kalau begitu, kalau usahanya tidak gagal, kenapa tidak berkembang? Apa yang sebenarnya membedakan sebuah usaha yang hanya bertahan dengan sebuah usaha yang terus bertumbuh? Karena dua usaha bisa saja sama-sama menjual makanan, sama-sama menjual kopi, sama-sama membuka bengkel, sama-sama memiliki pelanggan. Tetapi 10 tahun kemudian, yang satu masih memiliki satu kios kecil, sementara yang satunya lagi sudah memiliki beberapa cabang, sudah memiliki puluhan karyawan, sudah memiliki sistem, sudah menjadi sebuah brand yang dikenal banyak orang. Lalu pertanyaannya, apa yang sebenarnya berubah? Apakah mereka bekerja lebih keras? Belum tentu. Apakah mereka lebih beruntung? Belum tentu juga. Atau jangan-jangan yang membedakan mereka bukan usahanya, melainkan cara pemiliknya berpikir tentang usaha itu sendiri. Dan menurut saya, inilah yang jarang sekali dibahas. Karena kebanyakan orang sibuk mencari cara agar dagangannya laku hari ini, tetapi sangat sedikit yang benar-benar bertanya, bagaimana caranya agar usaha ini masih terus bertumbuh 5 atau 10 tahun lagi. Padahal dua pertanyaan itu akan menghasilkan dua keputusan yang sangat berbeda. Di video ini, saya tidak akan mengatakan bahwa semua UMKM harus menjadi perusahaan besar. Kalau tujuan kalian memang hanya ingin memiliki usaha yang cukup untuk menghidupi keluarga, itu adalah pilihan yang sangat baik dan tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi kalau kalian pernah bertanya, kenapa bisnis saya seperti jalan di tempat? Kenapa omset tidak pernah benar-benar naik? Kenapa saya selalu sibuk, tetapi usaha saya tidak berkembang? Atau, bagaimana caranya membawa usaha ini naik ke level berikutnya? Sekarang saya mulai percaya bahwa masalah terbesar banyak bisnis bukan karena produknya jelek, bukan karena pelanggannya sedikit, bahkan bukan karena modalnya kurang, melainkan karena mereka tidak pernah benar-benar dibangun untuk bertumbuh. Jadi mungkin, masalahnya bukan karena bisnis kalian benar-benar jelek, tapi karena bisnis kalian berhenti bertumbuh. Sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin ada di antara kalian yang bertanya, sebenarnya UMKM itu apa sih? Karena istilah ini sangat sering kita dengar di berita, di media sosial, di pidato pemerintah. Bahkan mungkin kalian sendiri sering menyebut usaha kalian sebagai UMKM. Tapi, apa sebenarnya arti dari UMKM?
Secara sederhana, UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Artinya, UMKM bukan nama sebuah jenis bisnis. UMKM adalah cara untuk mengelompokkan skala sebuah usaha. Kalau kalian memiliki warung makan kecil, kalian bisa termasuk UMKM. Kalau kalian punya barbershop, bisa termasuk UMKM. Punya laundry, bisa termasuk UMKM. Jualan di marketplace, punya clothing brand lokal, membuka bengkel, coffee shop, bahkan menjadi seller online yang berjualan dari rumah, semuanya bisa masuk ke kategori UMKM. Jadi jangan pernah membayangkan UMKM hanya sebagai pedagang kaki lima. Karena kenyataannya, UMKM sangat luas. Bahkan banyak brand yang hari ini kita kenal dulunya juga memulai perjalanan mereka sebagai sebuah UMKM. Dan di Indonesia, peran UMKM sangat besar. Mereka menciptakan lapangan pekerjaan, menggerakkan ekonomi daerah, menjadi sumber penghasilan bagi jutaan keluarga, bahkan sering disebut sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Artinya, tidak ada yang salah menjadi UMKM. Justru, setiap bisnis besar hampir selalu memulai langkah pertamanya dari sesuatu yang kecil. Tidak ada perusahaan raksasa yang tiba-tiba lahir dengan ratusan karyawan. Tidak ada brand terkenal yang langsung memiliki puluhan cabang sejak hari pertama. Semua pernah berada di fase yang sederhana, pernah melayani pelanggan pertama, pernah mendapatkan keuntungan pertamanya, dan pernah mengalami hari-hari ketika semua pekerjaan dikerjakan sendiri oleh pemiliknya. Dan menurut saya, disinilah muncul sebuah kesalahpahaman. Banyak orang menganggap UMKM adalah tujuan. Seolah-olah, ya sudahlah, yang penting punya usaha. Padahal, menurut saya UMKM bukanlah garis akhir. UMKM adalah sebuah fase, sebuah tahap pertumbuhan. Sama seperti seorang anak yang suatu hari akan tumbuh menjadi remaja, lalu menjadi orang dewasa. Kita tidak pernah mengatakan seorang anak itu gagal karena masih kecil, karena memang itulah fase hidupnya. Tetapi, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ia terus bertumbuh? Hal yang sama juga berlaku pada bisnis. Tidak ada yang salah memiliki usaha kecil. Tidak ada yang salah hanya memiliki satu toko. Tidak ada yang salah belum memiliki cabang. Tidak ada yang salah kalau hari ini bisnis kalian masih sederhana. Karena semua bisnis memiliki titik awalnya masing-masing. Yang menjadi masalah adalah ketika bertahun-tahun berlalu, tetapi tidak ada keinginan untuk belajar, tidak ada usaha untuk memperbaiki sistem, tidak ada upaya untuk meningkatkan kualitas, dan tidak ada perubahan cara berpikir. Bisnisnya memang masih hidup, tetapi pertumbuhannya berhenti. Dan saya ingin menegaskan satu hal, bahwa video ini bukan sedang mengatakan bahwa semua UMKM harus menjadi perusahaan besar. Kalau tujuan hidup kalian memang ingin memiliki usaha yang cukup untuk menghidupi keluarga, memiliki waktu bersama orang-orang yang kalian sayangi, dan hidup dengan tenang, itu adalah pilihan yang sangat baik. Kesuksesan tidak selalu diukur dari jumlah cabang atau besarnya omset. Setiap orang punya definisi suksesnya masing-masing. Namun, kalau kalian adalah seseorang yang sering berkata, saya ingin usaha ini berkembang, saya ingin membuka cabang, saya ingin membangun sebuah brand, atau saya ingin bisnis ini tidak selamanya bergantung pada saya, maka di titik itulah cara berpikir kalian harus mulai berubah. Karena membangun bisnis yang bertumbuh tidak cukup hanya dengan bekerja lebih keras. Seringkali, yang dibutuhkan adalah cara berpikir yang berbeda. Jadi, tidak ada yang salah menjadi UMKM. Yang menjadi masalah adalah ketika kita berhenti bertumbuh. Karena pada akhirnya, UMKM bukan identitas. UMKM adalah titik awal. Sekarang saya ingin mengajak kalian melakukan sebuah eksperimen kecil. Tidak perlu rumit. Cukup jawab satu pertanyaan ini dengan jujur. Kalau besok kalian tidak bisa bekerja selama 1 bulan, apa yang akan terjadi pada usaha kalian? Coba bayangkan. Misalnya karena sakit atau harus menemani keluarga, atau mungkin sekadar ingin benar-benar beristirahat setelah bertahun-tahun bekerja tanpa henti. Apa yang terjadi? Apakah toko tetap buka? Apakah pelanggan tetap dilayani? Apakah pesanan tetap diproses? Apakah pemasukan tetap berjalan? Atau semuanya ikut berhenti? Kalau jawabannya, ya. Kalau saya tidak ada, usaha juga berhenti, maka menurut saya ada sesuatu yang perlu kita renungkan. Karena banyak orang memulai usaha dengan satu impian yang sama. Mereka ingin memiliki kebebasan, tidak ingin lagi bergantung pada jam kerja, tidak ingin terus diperintah atasan, dan ingin menjadi bos bagi dirinya sendiri. Dan itu adalah impian yang sangat wajar.
Saya yakin banyak dari kita juga memulai usaha dengan harapan seperti itu. Tetapi, ironisnya, yang sering terjadi justru sebaliknya. Awalnya bekerja 8 jam sehari. Setelah punya usaha, bekerja 12 jam, bahkan 14 jam. Kalau dulu masih ada hari libur, sekarang hari Minggu pun tetap harus membuka toko. Kalau dulu pulang kerja masih bisa benar-benar beristirahat, sekarang malam hari masih membalas chat pelanggan, masih mengecek stok, masih memikirkan pesanan besok, masih menghitung pemasukan, dan masih memikirkan masalah karyawan. Dan tanpa sadar, usaha yang dulu dibangun untuk mendapatkan kebebasan justru berubah menjadi sesuatu yang mengikat seluruh waktu kita. Saya cukup sering mendengar sebuah kalimat, bahwa banyak orang keluar dari pekerjaannya untuk membangun usaha, tapi akhirnya mereka menciptakan pekerjaan baru untuk diri mereka sendiri. Semakin saya memikirkannya, semakin saya merasa kalimat itu ada benarnya. Karena banyak owner sebenarnya bukan memiliki sebuah bisnis. Mereka memiliki sebuah pekerjaan yang kebetulan mereka sendiri adalah pemiliknya. Perbedaannya sangat tipis, tetapi dampaknya sangat besar. Mari kita lihat contohnya. Kalau seorang pegawai tidak masuk kerja, mungkin perusahaan tetap berjalan karena ada sistem, ada tim, dan ada pembagian tugas. Sekarang bandingkan dengan banyak usaha kecil. Kalau owner sakit, warung tutup. Kalau owner pergi keluar kota, pesanan berhenti. Kalau owner ingin liburan seminggu, pendapatan ikut libur. Artinya, seluruh bisnis masih bertumpu pada satu orang. Dan selama kondisi itu belum berubah, pertumbuhan bisnis juga akan selalu memiliki batas. Karena satu orang punya waktu yang terbatas, punya tenaga yang terbatas, dan punya perhatian yang terbatas. Kalian mungkin bisa bekerja lebih keras, tetapi kalian tidak bisa menambah jam dalam satu hari. Itulah sebabnya, cepat atau lambat, bisnis yang hanya bergantung pada owner akan mencapai titik jenuhnya. Bukan karena produknya jelek, bukan karena pelanggannya hilang, tetapi karena kapasitas manusianya memang ada batas. Dan menurut saya, disinilah banyak owner mulai salah memahami arti membangun bisnis. Mereka berpikir semakin sibuk berarti semakin sukses. Padahal, kalau kesibukan itu hanya membuat bisnis semakin bergantung pada kalian, mungkin yang bertambah bukan nilai bisnisnya, melainkan beban kalian sebagai owner. Saya tidak mengatakan bahwa di awal bisnis kalian harus langsung punya banyak karyawan atau langsung punya sistem yang sempurna. Tidak. Di fase awal, melakukan banyak hal sendiri adalah sesuatu yang sangat normal. Bahkan hampir semua bisnis besar juga pernah melalui fase itu. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kalian sedang membangun jalan keluar dari fase itu, atau kalian justru mulai merasa nyaman menjadi pusat dari semua aktivitas bisnis? Karena kalau semua keputusan harus menunggu kalian, kalau semua pelanggan hanya mau dilayani oleh kalian, dan kalau semua masalah hanya bisa diselesaikan oleh kalian, maka tanpa sadar kalian sedang menjadi aset terbesar bisnis, sekaligus menjadi hambatan terbesar pertumbuhan bisnis. Dan ini adalah salah satu paradoks terbesar dalam dunia usaha. Di satu sisi, kehadiran owner membuat bisnis bisa bertahan. Tetapi di sisi lain, kalau bisnis tidak pernah belajar berjalan tanpa owner, maka bisnis akan selalu dibatasi oleh kapasitas satu orang. Saya ingin kalian mengingat satu pertanyaan sederhana. Bukan berapa besar omset bisnis saya hari ini, tetapi apakah bisnis saya bisa tetap berjalan ketika saya tidak berada di sana? Karena jawaban dari pertanyaan itu seringkali menunjukkan apakah yang sedang kalian bangun benar-benar sebuah bisnis atau hanya sebuah pekerjaan dengan nama yang berbeda. Kalau sebelumnya kita berbicara tentang owner yang terlalu sibuk menjalankan bisnis, sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Kenapa semua itu bisa terjadi? Kenapa banyak owner yang bekerja sangat keras, tetapi bisnisnya tetap berjalan di tempat? Menurut saya, jawabannya bukan karena mereka malas, bukan juga karena mereka tidak ingin berkembang. Justru sebaliknya. Mayoritas owner yang saya lihat adalah orang-orang yang luar biasa pekerja keras. Mereka rela bangun lebih pagi, pulang lebih malam, mengorbankan waktu bersama keluarga, bahkan rela mengambil risiko yang tidak semua orang berani ambil. Tetapi, ada satu hal yang sering terlupakan, yaitu arah. Karena bekerja keras tanpa tahu kemana arahnya sering kali hanya membuat kita lebih cepat sampai ke tempat yang salah. Sekarang, coba saya tanya ke kalian. Kalau hari ini saya datang ke sebuah warung, lalu saya bertanya kepada pemiliknya, "Pak, 5 tahun lagi usaha ini ingin jadi seperti apa?" Menurut kalian, berapa banyak yang bisa menjawab dengan jelas? Mungkin ada yang berkata, ya semoga semakin ramai, semoga semakin lancar, semoga rezekinya makin banyak.
Tidak ada yang salah dengan jawaban itu. Tetapi, itu adalah harapan, bukan visi. Karena visi tidak hanya berbicara tentang apa yang kita inginkan. Visi menjelaskan kita sedang menuju kemana. Misalnya, dalam 5 tahun saya ingin membuka 3 cabang. Atau, saya ingin bisnis ini bisa berjalan tanpa saya harus berada di toko setiap hari. Atau, saya ingin pelanggan mengenal brand saya, bukan hanya mengenal saya sebagai pemiliknya. Perhatikan bedanya. Ketika seseorang memiliki tujuan yang jelas, keputusan-keputusan kecil setiap hari akan ikut berubah. Dia mulai bertanya, apa yang harus saya lakukan hari ini agar 5 tahun lagi tujuan itu tercapai? Tetapi, kalau tujuannya tidak pernah jelas, maka setiap hari hanya diisi dengan reaksi. Hari ini ada pelanggan, layani. Besok stok habis, beli lagi. Lusa ada komplain, selesaikan. Minggu depan pesaing buka di sebelah, panik. Semuanya hanya merespons keadaan, tidak pernah benar-benar mengendalikan arah. Dan menurut saya, inilah yang terjadi pada banyak bisnis. Mereka tidak sedang memimpin bisnisnya. Mereka sedang dipimpin oleh keadaan. Lalu setelah visi, ada hal kedua yang sering tidak dimiliki, yaitu target. Visi adalah tujuan besarnya, sedangkan target adalah langkah-langkah yang bisa diukur. Misalnya, berapa omset yang ingin dicapai tahun ini? Berapa pelanggan baru setiap bulan? Berapa tingkat pelanggan yang kembali membeli? Berapa produk yang paling menguntungkan? Berapa biaya yang sebenarnya bisa dihemat? Kalau semua itu tidak pernah dihitung, lalu bagaimana kita tahu apakah bisnis kita benar-benar berkembang? Karena sesuatu yang tidak pernah diukur akan sangat sulit untuk diperbaiki. Bayangkan kalian sedang mengendarai mobil, tetapi mobil itu tidak memiliki speedometer, tidak memiliki indikator bensin, dan tidak memiliki penunjuk arah. Kalian tetap bisa mengemudi. Tetapi, apakah kalian benar-benar tahu seberapa cepat kalian melaju? Apakah bahan bakarnya masih cukup? Apakah kalian masih berada di jalur yang benar? Begitu juga dengan bisnis. Banyak owner tahu bahwa uang terus masuk, tetapi mereka tidak tahu produk mana yang sebenarnya paling menguntungkan, hari apa penjualan paling tinggi, jam berapa pelanggan paling ramai, atau promosi mana yang benar-benar efektif. Mereka merasa bisnisnya berjalan, tetapi tidak memiliki data untuk membuktikannya. Dan tanpa data, semua keputusan akhirnya dibuat berdasarkan perasaan. Padahal, perasaan bisa salah. Data membantu kita melihat kenyataan, bukan hanya apa yang ingin kita percaya. Kemudian ada satu kebiasaan lagi yang menurut saya sangat penting, tetapi sering diabaikan, yaitu evaluasi. Banyak owner bekerja selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah benar-benar berhenti sejenak untuk bertanya, apa yang sebenarnya berjalan dengan baik? Apa yang perlu diperbaiki? Kesalahan apa yang terus saya ulang? Apa yang membuat pelanggan kembali? Dan apa yang membuat mereka tidak kembali? Padahal, bisnis yang bertumbuh bukan bisnis yang tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan bisnis yang terus belajar dari kesalahan. Sayangnya, kesibukan seringkali mencuri waktu untuk berpikir. Owner terlalu sibuk memadamkan api setiap hari sampai lupa membangun sistem agar api itu tidak terus muncul. Dan di titik inilah saya menyadari satu hal, mungkin yang membuat banyak bisnis berhenti berkembang bukan karena mereka kekurangan tenaga, bukan karena mereka kekurangan pelanggan, bahkan bukan karena mereka kekurangan modal, tetapi karena mereka kekurangan arah. Karena bisnis tanpa arah akan sibuk, tetapi hanya berputar di tempat. Dan itulah kenapa saya selalu percaya bahwa sebelum kita bertanya, bagaimana cara membuat bisnis lebih besar, kita harus bertanya lebih dulu. Sebenarnya bisnis ini sedang menuju kemana? Karena kalau tujuan akhirnya saja tidak jelas, maka sekeras apapun kita bekerja, kita hanya akan menjadi lebih lelah, bukan lebih maju. Jadi kesibukan tidak selalu berarti kemajuan. Menurut saya, setelah membahas semua akar masalah tadi, sekarang muncul pertanyaan yang jauh lebih penting. Kalau memang sebuah bisnis bisa bertumbuh, sebenarnya bertumbuh itu seperti apa? Karena banyak orang mengira pertumbuhan bisnis itu hanya berarti omset naik. Padahal, omset hanyalah salah satu akibat, bukan keseluruhan proses. Saya justru melihat setiap bisnis yang besar hampir selalu melewati tahapan evolusi yang mirip. Mungkin kecepatannya berbeda, mungkin waktunya berbeda, tetapi polanya hampir selalu sama. Dan untuk mempermudah kita memahaminya, saya menyebutnya sebagai 5 level evolusi bisnis. Framework ini bukan aturan mutlak, tetapi menurut saya framework ini bisa menjadi peta, supaya kalian tahu hari ini bisnis kalian berada di mana,
dan langkah berikutnya seharusnya kemana. Karena kita tidak bisa menentukan arah kalau kita bahkan tidak tahu posisi kita sekarang. Langsung saja level yang pertama adalah survival. Inilah fase ketika sebuah bisnis baru lahir. Fokusnya hanya satu, yaitu bertahan hidup. Pertanyaannya bukan bagaimana membuka cabang, bukan juga bagaimana membangun brand besar, tetapi bagaimana caranya besok toko ini masih bisa buka. Di fase ini, semuanya terasa sulit. Mencari pelanggan pertama, mendapatkan keuntungan pertama, membayar sewa, membeli stok, meyakinkan orang agar mau mencoba produk kita. Semua tenaga dan semua pikiran difokuskan untuk satu tujuan, yaitu jangan sampai bisnis mati. Dan menurut saya, tidak ada yang salah dengan fase ini. Justru semua bisnis besar pernah melewatinya. Apple pernah ada di garasi. Brand kopi terkenal pernah hanya memiliki satu gerai. Bahkan perusahaan raksasa dunia pernah memiliki pelanggan pertamanya. Artinya, survival bukan sesuatu yang memalukan. Survival adalah fondasi. Level kedua adalah stabil. Nah, inilah level yang menurut saya ditempati oleh sangat banyak UMKM. Pelanggan mulai rutin datang, cash flow mulai berjalan, bisnis mulai menghasilkan keuntungan, dan orang mulai mengenal produk kita. Kalau sebelumnya kita bertanya, apakah besok masih bisa buka? Sekarang pertanyaannya berubah menjadi bagaimana menjaga agar bisnis ini tetap berjalan. Sekilas, ini terdengar seperti pencapaian besar. Dan memang benar, karena banyak bisnis bahkan tidak pernah berhasil sampai ke titik ini. Tetapi disinilah paradoksnya. Banyak bisnis berhenti di level ini. Mereka stabil, tetapi tidak berkembang. Setiap bulan omsetnya mirip, setiap tahun kondisinya hampir sama. Owner masih mengerjakan semuanya sendiri, masih menjadi kasir, masih menjadi admin, masih menjadi marketing, dan masih menjadi pengambil semua keputusan. Bisnisnya hidup, tetapi mulai kehilangan pertumbuhannya. Menurut saya, inilah level yang paling berbahaya. Karena terlihat aman, padahal diam-diam sedang berhenti bertumbuh. Level ketiga adalah sistem. Nah, menurut saya disinilah sebuah usaha mulai berubah menjadi sebuah bisnis. Owner mulai sadar bahwa dirinya tidak mungkin melakukan semuanya sendirian. Maka yang mulai dibangun bukan lagi sekadar penjualan, tetapi sistem. Mulai ada SOP, mulai ada pembagian tugas, mulai ada pencatatan yang rapi, mulai ada laporan keuangan, mulai ada evaluasi rutin, dan mulai ada proses yang bisa diulang. Kenapa ini penting? Karena sistem membuat kualitas tidak lagi bergantung sepenuhnya pada mood atau tenaga owner. Bayangkan sebuah restoran. Kalau semua resep hanya ada di kepala pemiliknya, apa yang terjadi ketika ia tidak masuk kerja? Tetapi kalau resepnya sudah terdokumentasi, prosesnya jelas, dan standarnya sama, maka pelanggan tetap mendapatkan pengalaman yang konsisten. Itulah kekuatan sistem. Sistem membuat bisnis menjadi lebih bisa diprediksi, lebih mudah diperbaiki, dan lebih siap untuk bertumbuh. Level keempat adalah brand. Di level ini yang dijual bukan lagi sekadar produk, tetapi kepercayaan. Coba pikirkan, kenapa ada orang yang rela mengantri untuk membeli kopi di satu tempat, padahal rasa kopinya mungkin tidak jauh berbeda dengan tempat lain? Kenapa ada orang yang rela membayar lebih mahal, padahal produk serupa tersedia dengan harga lebih murah? Seringkali jawabannya bukan produknya, tetapi brandnya. Brand bukan hanya logo, bukan hanya warna, dan bukan hanya desain. Brand adalah apa yang muncul di benak orang ketika mendengar nama bisnis kalian. Apakah mereka langsung percaya? Apakah mereka merasa kualitasnya konsisten? Apakah mereka merasa pelayanannya baik? Apakah mereka punya alasan untuk kembali? Ketika brand mulai terbentuk, bisnis tidak lagi hanya bersaing dengan harga, tetapi bersaing dengan kepercayaan. Dan menurut saya, kepercayaan adalah salah satu aset paling mahal dalam dunia bisnis. Level kelima adalah scale. Inilah level ketika bisnis mulai berkembang melampaui kapasitas satu orang. Owner tidak lagi menjadi pusat dari semua aktivitas. Bisnis mulai memiliki tim, mulai memanfaatkan teknologi, mulai menggunakan digital marketing, dan mulai menjangkau pasar yang lebih luas. Bahkan hari ini, scale tidak selalu berarti membuka cabang fisik. Banyak bisnis berkembang melalui marketplace, media sosial, website, konten, kemitraan, franchise, dan teknologi. Artinya, pertumbuhan hari ini jauh lebih fleksibel dibandingkan dulu. Yang terpenting, bisnis memiliki kemampuan untuk terus bertambah nilainya tanpa seluruh pertumbuhan itu harus dibayar dengan bertambahnya jam kerja owner. Dan sekarang saya ingin kalian berhenti sejenak, lalu tanyakan pada diri kalian sendiri. Hari ini, bisnis kalian ada di level yang mana?
Apakah masih berjuang untuk bertahan? Sudah stabil tetapi mulai jalan di tempat? Sedang membangun sistem? Mulai membangun brand? Atau sudah mulai melakukan scale? Karena menurut saya, kesalahan terbesar seorang owner bukan berada di level yang kecil. Semua bisnis besar juga pernah berada di sana. Kesalahan yang sebenarnya adalah tidak menyadari bahwa setiap level membutuhkan cara berpikir yang berbeda. Kalian tidak bisa naik ke level berikutnya dengan pola pikir yang sama seperti level sebelumnya. Dan mungkin itulah salah satu alasan kenapa banyak bisnis terlihat sibuk setiap hari, tetapi tidak pernah benar-benar naik kelas. Kalau menurut saya, dari 5 level yang baru saja kita bahas, ada satu level yang paling sering dilewati oleh banyak owner. Padahal, justru level inilah yang menentukan apakah sebuah usaha akan terus bertumbuh atau berhenti di tempat, yaitu level sistem. Saya ingin kalian mengingat satu kalimat ini, bahwa bisnis yang besar jarang dibangun oleh orang yang bekerja paling keras, tetapi seringkali dibangun oleh orang yang mampu menciptakan sistem yang membuat banyak orang bisa bekerja bersama dengan baik. Karena cepat atau lambat, setiap owner akan bertemu dengan batas yang sama, batas tenaga, batas waktu, dan batas perhatian. Kalian bisa bekerja 12 jam sehari, mungkin 14 jam, tetapi kalian tidak bisa bekerja 30 jam dalam sehari. Kapasitas manusia selalu ada batasnya, dan ketika bisnis terus bergantung pada satu orang, pertumbuhannya juga akan ikut dibatasi oleh kapasitas orang itu. Itulah mengapa, di titik tertentu, yang harus mulai dibangun bukan lagi sekadar penjualan, tetapi sistem. Sayangnya, kata sistem sering terdengar rumit. Padahal, sistem sebenarnya sangat sederhana. Sistem adalah cara agar sebuah pekerjaan bisa dilakukan dengan hasil yang konsisten, bukan bergantung pada siapa yang mengerjakannya. Misalnya, kalian memiliki warung makan. Selama ini, semua resep hanya ada di kepala kalian. Takaran bumbu hanya kalian yang tahu. Cara memasak hanya kalian yang paham. Apa yang terjadi kalau suatu hari kalian sakit? Kualitas makanan bisa berubah, pelanggan mulai kecewa, dan pendapatan ikut turun. Sekarang bayangkan hal yang berbeda. Semua resep ditulis, semua langkah memasak didokumentasikan, dan semua standar pelayanan dibuat jelas. Ketika ada pegawai baru, mereka tinggal belajar mengikuti proses yang sudah ada. Disinilah sistem mulai bekerja. Bukan menggantikan manusia, tetapi membantu manusia menghasilkan kualitas yang lebih konsisten. Hal yang sama juga berlaku di hampir semua jenis bisnis. Kalau kalian punya barbershop, apakah setiap barber memahami standar pelayanan yang sama? Kalau kalian punya laundry, apakah setiap pegawai tahu alur kerja yang benar? Kalau kalian punya toko online, apakah proses membalas chat, mengemas barang, hingga mengirim pesanan sudah memiliki langkah yang jelas? Kalau semua masih bergantung pada ingatan owner, berarti sistemnya belum benar-benar terbentuk. Lalu setelah sistem, ada hal yang menurut saya jauh lebih sulit, yaitu delegasi. Banyak owner berkata, saya tidak berani menyerahkan pekerjaan kepada orang lain, nanti hasilnya tidak sebagus saya. Kalau saya kerjakan sendiri lebih cepat. Saya sangat memahami perasaan itu, karena usaha itu dibangun dari nol. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, dan ada rasa tidak percaya. Tetapi saya ingin mengajak kalian melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Kalau semua pekerjaan hanya bisa dilakukan oleh kalian, berarti bisnis kalian belum benar-benar bertumbuh. Karena owner seharusnya bukan menjadi orang yang mengerjakan semuanya. Owner adalah orang yang membangun agar semuanya bisa dikerjakan dengan baik. Perhatikan bedanya. Delegasi bukan berarti melepaskan tanggung jawab. Delegasi berarti menciptakan proses supaya hasil yang baik tidak selalu bergantung pada satu orang. Dan menurut saya, disinilah banyak owner terjebak. Mereka takut mendelegasikan. Akhirnya mereka mengerjakan semuanya sendiri. Karena mengerjakan semuanya sendiri, mereka semakin sibuk. Karena semakin sibuk, mereka tidak punya waktu melatih orang lain. Dan karena tidak pernah melatih orang lain, mereka semakin yakin bahwa hanya dirinya yang bisa mengerjakan semuanya. Lingkaran itu terus berulang. Padahal, yang sebenarnya dibutuhkan bukan bekerja lebih keras, tetapi membangun sistem yang lebih baik. Kemudian ada satu hal lagi yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya sangat besar, yaitu pencatatan. Saya sering melihat usaha yang setiap hari menghasilkan uang, tetapi ketika ditanya, berapa keuntungan bersih bulan lalu, pemiliknya masih harus mengira-ngira. Atau ketika ditanya, produk mana yang paling menguntungkan, jawabannya hanya, kayaknya yang ini. Perhatikan kata itu, kayaknya.
Padahal dalam bisnis, keputusan yang baik harus didasarkan pada data, bukan tebakan. Karena apa yang kita rasakan belum tentu sama dengan kenyataan. Mungkin kalian merasa produk A paling laku. Ternyata, setelah dihitung, justru produk B yang memberikan margin terbesar. Mungkin kalian merasa hari Sabtu paling ramai. Ternyata, data menunjukkan hari Jumat jauh lebih menguntungkan. Kalau semua keputusan dibuat berdasarkan perasaan, bisnis akan sulit berkembang. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Disinilah pentingnya memahami cash flow. Banyak owner mengira kalau uang masuk banyak berarti bisnisnya sehat. Padahal belum tentu. Karena uang yang masuk belum tentu uang yang tersisa. Pendapatan tinggi belum tentu keuntungan tinggi. Banyak bisnis tutup bukan karena tidak punya pelanggan, tetapi karena arus kasnya berantakan. Tagihan datang lebih cepat daripada pemasukan. Pengeluaran tidak pernah dicatat. Keuntungan bercampur dengan uang pribadi. Akhirnya owner merasa bisnisnya ramai, tetapi selalu bingung kemana uangnya pergi. Dan menurut saya, inilah salah satu perbedaan terbesar antara usaha yang berjalan berdasarkan kebiasaan dengan bisnis yang dibangun secara serius. Yang satu bekerja berdasarkan ingatan, yang satu bekerja berdasarkan sistem dan data. Karena pada akhirnya, sistem bukan dibuat untuk mempersulit bisnis. Sistem dibuat agar bisnis tidak terus bergantung pada tenaga, ingatan, dan motivasi owner. Sebab ada satu hal yang pasti, setiap manusia akan lelah, akan kehilangan semangat, dan akan mengalami hari-hari ketika semuanya terasa berat. Tetapi kalau bisnis dibangun di atas sistem yang baik, bisnis tidak ikut berhenti hanya karena semangat owner sedang turun. Jadi, walaupun motivasi owner habis, sistem tetap bekerja. Kalau sistem sudah mulai terbangun, maka bisnis kalian sebenarnya sudah memiliki fondasi yang jauh lebih kuat. Tetapi, masih ada satu pertanyaan yang menurut saya jauh lebih penting. Kenapa pelanggan memilih kalian? Coba berhenti sejenak dan jawab pertanyaan itu dengan jujur. Kalau hari ini ada kompetitor baru membuka usaha tepat di sebelah kalian dengan produk yang mirip, harga yang mirip, bahkan kualitas yang juga tidak jauh berbeda, kenapa pelanggan harus tetap datang ke tempat kalian? Apakah karena kalian lebih murah? Kalau jawabannya iya, berarti kalian sedang bermain di permainan yang sangat berbahaya. Karena selalu akan ada orang yang berani menjual lebih murah. Kalau pelanggan datang hanya karena harga, maka mereka juga bisa pergi karena harga. Hari ini mereka membeli dari kalian. Besok, ketika ada diskon sedikit lebih besar di tempat lain, mereka pindah. Lalu kalian menurunkan harga lagi. Kompetitor ikut menurunkan harga. Dan akhirnya semua sibuk berperang harga. Yang menang, belum tentu ada. Yang pasti, margin keuntungan semakin tipis. Karena itulah, menurut saya, bisnis yang hanya mengandalkan harga akan sangat sulit membangun masa depan yang kuat. Lalu, kalau bukan harga, apa yang membuat orang memilih sebuah bisnis? Jawabannya adalah brand. Sayangnya, banyak orang masih salah memahami arti brand. Ketika mendengar kata brand, yang terbayang biasanya adalah logo, warna, kemasan, atau desain yang keren. Padahal, itu hanya bagian luarnya. Brand jauh lebih dalam daripada itu. Brand adalah alasan kenapa orang percaya kepada kalian. Bayangkan kalian ingin makan di sebuah kota yang belum pernah kalian kunjungi. Kalian membuka Google Maps, lalu melihat dua rumah makan. Yang satu memiliki ratusan ulasan positif, yang satu lagi hampir tidak memiliki ulasan. Mana yang lebih dulu menarik perhatian kalian? Kemungkinan besar yang memiliki reputasi lebih baik. Kenapa? Karena sebelum membeli makanan, kalian sebenarnya sedang membeli rasa percaya. Begitu juga dengan bisnis. Pelanggan seringkali membeli bukan hanya produknya, tetapi keyakinan bahwa mereka tidak akan kecewa. Dan kepercayaan seperti itu tidak dibangun dalam satu hari. Kepercayaan dibangun dari pengalaman yang terus berulang. Ketika pelanggan datang, pelayanannya ramah, produknya konsisten, keluhannya ditanggapi, janji ditepati, pengirimannya tepat waktu, dan kualitasnya sesuai. Lama-kelamaan, nama bisnis kalian mulai memiliki arti di benak pelanggan. Ketika mendengar nama kalian, mereka langsung mengingat sesuatu. Mungkin kualitasnya, mungkin pelayanannya, mungkin kejujurannya, atau mungkin kecepatannya. Itulah brand. Bukan sekadar identitas visual, tetapi identitas di dalam pikiran pelanggan. Dan di era sekarang, ada satu hal yang membuat pembangunan brand menjadi jauh lebih mudah dibandingkan dulu, yaitu konten. Dulu, untuk dikenal banyak orang, kalian mungkin harus memasang iklan yang mahal, harus membuka banyak cabang, atau harus masuk televisi. Sekarang, satu video yang bermanfaat
satu konten yang jujur, atau satu cerita tentang perjalanan bisnis kalian bisa dilihat oleh ribuan, bahkan jutaan orang. Konten bukan hanya alat promosi. Konten adalah cara membangun hubungan, cara menunjukkan siapa kalian, apa nilai yang kalian pegang, dan kenapa bisnis kalian layak dipercaya. Semakin sering orang melihat kalian memberikan nilai, semakin mudah kepercayaan itu tumbuh. Dan ketika kepercayaan tumbuh, orang tidak lagi membeli karena kalian paling murah. Mereka membeli karena mereka sudah mengenal kalian. Di titik inilah reputasi mulai bekerja. Menariknya, reputasi seringkali bekerja bahkan ketika kalian sedang tidur. Pelanggan lama merekomendasikan bisnis kalian, orang lain memberikan ulasan, konten lama terus ditonton. Nama bisnis kalian mulai disebut dari mulut ke mulut. Tanpa sadar, brand mulai mengambil alih sebagian pekerjaan pemasaran. Inilah yang menurut saya menjadi perbedaan besar. Bisnis yang hanya menjual produk harus terus mencari pelanggan baru. Tetapi bisnis yang membangun brand seringkali membuat pelanggan datang kembali dengan sendirinya. Dan tentu saja, brand tidak bisa dibangun dalam semalam. Ia dibangun dari ratusan keputusan kecil, dari konsistensi, dari kualitas, dari cara kalian memperlakukan pelanggan, dari kejujuran, dan dari reputasi yang dijaga setiap hari. Dan mungkin, inilah alasan kenapa banyak perusahaan besar menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun nama mereka. Karena mereka tahu, kalau hanya produk yang menjadi pembeda, cepat atau lambat produk itu akan ditiru. Teknologi bisa ditiru, kemasan bisa ditiru, harga bisa ditiru, bahkan strategi pemasaran pun bisa ditiru. Tetapi kepercayaan pelanggan, hubungan yang sudah dibangun, dan reputasi yang tumbuh selama bertahun-tahun jauh lebih sulit untuk disalin. Kalau sebuah bisnis sudah memiliki sistem dan mulai membangun brand, maka pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara bertumbuh lebih besar? Karena banyak orang ketika mendengar kata scale atau scaling, langsung membayangkan satu hal, membuka cabang. Padahal, di era sekarang, menurut saya, cara berpikir itu sudah mulai berubah. Dulu, kalau sebuah warung ingin berkembang, pilihannya hampir selalu sama. Sewa tempat baru, renovasi, beli peralatan lagi, rekrut karyawan lagi, modal besar, risiko besar. Hari ini, peluangnya jauh lebih luas karena kita hidup di era internet dan internet telah mengubah cara bisnis bertumbuh. Sekarang saya ingin bertanya, kalau ada orang yang tinggal 5 km dari toko kalian tetapi bahkan tidak tahu usaha kalian ada, sebenarnya masalahnya ada di produk atau masalahnya karena mereka tidak pernah menemukan kalian. Banyak bisnis sebenarnya bukan kalah kualitas, mereka kalah dikenal. Dan disinilah teknologi menjadi sangat penting. Hari ini, sebuah warung makan kecil bisa ditemukan melalui Google Maps. Sebuah bengkel bisa mendapatkan pelanggan baru hanya karena ulasan yang bagus. Sebuah coffee shop bisa ramai karena satu video di TikTok. Sebuah barbershop bisa membangun komunitas melalui Instagram. Seorang penjual makanan rumahan bisa menerima pesanan lewat WhatsApp Business. Sebuah UMKM bisa menjual produknya ke seluruh Indonesia melalui marketplace. Bahkan, tidak sedikit bisnis yang hari ini mendapatkan lebih banyak pelanggan dari internet daripada dari orang yang lewat di depan tokonya. Kalau dipikir-pikir, luar biasa sekali. Dulu, jangkauan bisnis dibatasi oleh lokasi. Hari ini, jangkauan bisnis lebih banyak ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan dunia digital. Dan ini menurut saya adalah peluang yang sering diabaikan. Karena banyak owner masih berpikir, yang penting toko saya ramai. Padahal, pertanyaan yang lebih penting adalah, berapa banyak orang yang bahkan belum tahu bisnis saya ada? Internet membuat jumlah calon pelanggan menjadi jauh lebih besar. Tetapi, internet juga membuat persaingan menjadi jauh lebih besar. Karena itu, sekadar hadir di dunia digital tidak cukup. Kalian juga harus belajar menggunakannya dengan benar. Misalnya, Google Maps. Banyak orang menganggapnya hanya aplikasi penunjuk jalan. Padahal, bagi bisnis lokal, Google Maps adalah etalase. Kalau foto bisnis kalian menarik, ulasannya bagus, jam operasionalnya jelas, dan lokasinya akurat, peluang orang datang juga meningkat. Lalu ada WhatsApp Business. Kelihatannya sederhana, tetapi fitur katalog, balasan otomatis, label pelanggan, dan pesan cepat semuanya membantu pelayanan menjadi lebih profesional. Kemudian ada Instagram, bukan hanya tempat mengunggah foto, tetapi tempat membangun identitas brand, tempat menunjukkan kualitas, dan tempat membangun hubungan dengan pelanggan. Lalu TikTok. Banyak orang masih berpikir TikTok hanya tempat hiburan, padahal hari ini TikTok telah menjadi salah satu mesin penemuan produk terbesar.
Satu video yang menarik bisa memperkenalkan bisnis kalian kepada ribuan orang yang sebelumnya tidak pernah mengenal kalian. Belum lagi marketplace. Dulu, kalau ingin menjual ke kota lain, kalian harus membuka cabang. Sekarang, dengan beberapa klik, produk kalian bisa dikirim ke berbagai daerah. Dan sekarang, ada satu perubahan besar lagi yang menurut saya tidak boleh diabaikan, yaitu Artificial Intelligence atau AI. AI bukan sekadar tren. AI bisa membantu owner membuat ide konten, menulis deskripsi produk, membalas pertanyaan pelanggan, menganalisis data, membuat desain sederhana, menyusun strategi pemasaran, bahkan membantu pekerjaan yang dulu membutuhkan waktu berjam-jam. Artinya, owner yang mampu memanfaatkan teknologi akan memiliki keunggulan dibandingkan owner yang menolak belajar. Tetapi, saya ingin mengingatkan satu hal. Teknologi hanyalah alat, TikTok hanyalah alat, Instagram hanyalah alat, marketplace hanyalah alat, AI hanyalah alat. Kalau produk kalian buruk, pelayanannya mengecewakan, dan sistemnya berantakan, teknologi tidak akan menyelamatkan bisnis itu. Sebaliknya, kalau fondasinya sudah kuat, teknologi bisa menjadi pengungkit yang mempercepat pertumbuhan. Dan mungkin, disinilah definisi scale di era sekarang mulai berubah. Scale bukan selalu berarti membuka gedung baru, bukan selalu berarti membeli ruko baru, dan bukan selalu berarti memiliki banyak cabang fisik. Scale adalah bagaimana bisnis kalian bisa menjangkau lebih banyak pelanggan, melayani lebih banyak orang, dan menghasilkan nilai yang lebih besar tanpa pertumbuhan itu selalu bergantung pada bertambahnya jam kerja owner. Karena pada akhirnya, saya percaya kita sedang hidup di masa ketika peluang bertumbuh jauh lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Tinggal pertanyaannya, apakah kita mau belajar memanfaatkannya atau tetap menjalankan bisnis dengan cara yang sama seperti 10 tahun yang lalu? Karena mungkin inilah perubahan cara berpikir yang paling penting. Bahwa hari ini, cabang pertama bisnis kalian bisa jadi bukan bangunan, tapi internet. Kalau kita perhatikan dari awal video ini, sebenarnya pola yang muncul selalu sama. Banyak owner ingin bisnisnya berkembang, ingin omsetnya naik, ingin punya lebih banyak pelanggan, ingin membuka cabang, dan ingin membangun brand. Tetapi, ketika kesempatan untuk berkembang benar-benar datang, justru banyak yang mulai ragu. Dan menurut saya, ini adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Karena pertumbuhan hampir selalu menuntut perubahan, sedangkan perubahan hampir selalu menghadirkan ketidakpastian. Nah, sekarang saya ingin mengajak kalian melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Bayangkan ada seorang pemilik warung. Selama 10 tahun, cara menjalankan usahanya selalu sama. Dia hafal ritmenya, hafal pelanggannya, hafal pemasoknya. Semuanya terasa aman. Lalu suatu hari, ada yang menyarankan, "Pak, coba mulai promosi di media sosial." Jawabannya seringkali, pelanggan saya sudah cukup kok." Ada yang berkata, "Coba mulai pakai sistem pencatatan digital." Jawabannya, "Dari dulu pakai buku juga tidak ada masalah." Ada yang menyarankan, "Coba delegasikan pekerjaan ini ke karyawan." Jawabannya, "Saya lebih percaya kalau saya kerjakan sendiri." Sekilas, semua alasan itu terdengar masuk akal. Dan memang, tidak semua perubahan harus dilakukan. Tetapi, ada satu pertanyaan yang menurut saya jauh lebih penting. Yaitu, apakah kita menolak perubahan karena memang tidak dibutuhkan, atau karena kita takut keluar dari kebiasaan yang sudah nyaman? Karena seringkali, yang membuat bisnis berhenti berkembang bukan kurangnya peluang, melainkan rasa takut. Takut mencoba sesuatu yang baru, takut hasilnya tidak sesuai harapan, takut mengeluarkan modal, takut salah mengambil keputusan, takut kehilangan pelanggan, takut kehilangan uang, dan takut gagal. Dan sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa rasa takut itu salah. Semua orang yang membangun bisnis pasti pernah merasakannya. Bahkan owner yang hari ini memiliki perusahaan besar juga pernah berada di titik itu. Perbedaannya adalah mereka tidak membiarkan rasa takut menjadi penentu arah. Karena mereka sadar, tidak mengambil keputusan juga merupakan sebuah keputusan, dan keputusan itu juga memiliki risikonya sendiri. Misalnya, kalian takut berinvestasi pada peralatan yang lebih baik, akhirnya produktivitas tidak pernah meningkat. Kalian takut merekrut orang, akhirnya semua pekerjaan tetap bertumpu pada kalian. Kalian takut belajar digital marketing, akhirnya pelanggan baru hanya datang dari orang yang lewat di depan toko. Kalian takut membangun brand, akhirnya bisnis terus bersaing di harga. Kalian takut membuat sistem, akhirnya bisnis tidak pernah bisa berjalan tanpa kalian. Perhatikan polanya. Setiap ketakutan memang terasa seperti cara untuk menghindari risiko. Tetapi, dalam jangka panjang,
Ketakutan itu justru bisa menciptakan risiko yang lebih besar, karena dunia tidak berhenti berubah. Teknologi terus berkembang, cara pelanggan membeli berubah, dan kompetitor terus belajar. Kalau bisnis kita memilih diam, sebenarnya kita tidak sedang diam. Kita sedang tertinggal. Dan menurut saya, ada satu hal yang perlu benar-benar kita pahami, bahwa zona nyaman bukanlah tempat yang buruk. Semua orang membutuhkannya. Tetapi, zona nyaman tidak pernah dirancang untuk menjadi tempat bertumbuh. Di dalamnya kita merasa aman, tetapi seringkali kita juga berhenti berkembang. Saya teringat satu pola yang hampir selalu muncul pada bisnis-bisnis yang berhasil naik kelas. Mereka tidak selalu memiliki modal terbesar, tidak selalu memiliki produk terbaik, dan tidak selalu memiliki owner yang paling pintar. Tetapi mereka memiliki satu kebiasaan yang sama, yaitu mereka tidak pernah berhenti belajar. Belajar dari pelanggan, belajar dari kesalahan, belajar dari teknologi, belajar dari kompetitor, dan belajar dari perubahan zaman. Karena mereka sadar, begitu proses belajar berhenti, pertumbuhan juga mulai berhenti. Dan mungkin inilah alasan kenapa ada bisnis yang tetap relevan selama puluhan tahun, sementara ada juga yang perlahan menghilang. Bukan semata-mata karena ukuran bisnisnya, tetapi karena kemampuan mereka untuk terus beradaptasi. Saya ingin meninggalkan satu pertanyaan sederhana sebelum kita lanjut. Kalau hari ini bisnis kalian tidak berkembang, apakah benar penyebabnya ada di luar? Atau mungkin ada satu perubahan yang sebenarnya sudah lama kalian tahu harus dilakukan, tetapi terus kalian tunda karena rasa takut. Karena pada akhirnya, zona nyaman sering menjadi batas pertumbuhan. Jadi, yang paling berbahaya bukan bisnis yang kecil, tapi bisnis yang berhenti belajar. Sekarang, saya ingin mengajak kalian mengubah cara melihat sebuah bisnis. Coba pikirkan beberapa nama besar yang hampir semua orang kenal. Apple, Microsoft, Toyota. Hari ini, nama-nama itu terasa sangat besar. Kita melihat gedungnya, produknya, karyawannya, nilai perusahaannya, dan jangkauannya yang mendunia. Lalu tanpa sadar kita mulai berpikir, ya jelas mereka besar. Mereka kan perusahaan raksasa. Padahal, ada satu bagian dari cerita mereka yang sering dilupakan. Mereka tidak selalu seperti itu. Sebelum memiliki ribuan karyawan, mereka pernah memiliki beberapa orang saja. Sebelum produknya dijual ke seluruh dunia, mereka pernah berusaha mendapatkan pelanggan pertama. Sebelum dikenal jutaan orang, mereka pernah menjadi bisnis yang bahkan belum dikenal siapa-siapa. Bahkan, kalau kita kembali ke titik awal, hampir semua perusahaan besar pernah berada di posisi yang sangat mirip dengan banyak UMKM hari ini. Mereka pernah menjadi bisnis kecil, mereka pernah kekurangan modal, pernah melakukan kesalahan, pernah bingung mencari pelanggan, dan pernah mengalami masa-masa sulit. Artinya, menjadi kecil bukanlah masalah. Karena semua orang memulai dari titik yang kecil. Yang menjadi pembeda adalah apa yang mereka lakukan setelah itu. Saya juga ingin kita melihat contoh yang lebih dekat. Banyak brand lokal Indonesia yang hari ini memiliki puluhan, bahkan ratusan cabang. Kalau kita mundur belasan atau puluhan tahun, mereka juga pernah memiliki satu toko, satu gerai, satu dapur, dan satu tim kecil. Tidak ada yang langsung membuka 100 cabang di hari pertama. Tidak ada yang langsung memiliki ribuan pelanggan. Pertumbuhan selalu dimulai dari langkah yang kecil. Sayangnya, banyak owner membandingkan bab pertama bisnis mereka dengan bab ke-30 milik orang lain. Hari ini, usaha mereka baru berjalan 2 tahun, tetapi mereka membandingkannya dengan perusahaan yang sudah belajar selama puluhan tahun. Tentu saja hasilnya akan terasa jauh. Padahal, yang seharusnya dibandingkan bukan ukurannya, melainkan arah pertumbuhannya. Karena saya lebih senang melihat sebuah bisnis kecil yang setiap tahun menjadi sedikit lebih baik daripada bisnis yang hari ini sudah lumayan besar tetapi tidak berubah sama sekali selama bertahun-tahun. Menurut saya, perbedaan terbesar bukan ada pada modal, bukan pada lokasi, bukan bahkan pada produk, melainkan cara berpikir owner. Owner yang hanya berpikir, yang penting hari ini laku, akan mengambil keputusan yang berbeda dengan owner yang berpikir, bagaimana agar bisnis ini tetap hidup 10 tahun lagi. Owner yang hanya berpikir tentang pekerjaan hari ini akan sibuk memadamkan masalah. Tetapi owner yang berpikir jangka panjang akan sibuk membangun sistem agar masalah yang sama tidak terus terulang. Owner yang hanya mengejar omset akan terus berperang harga, tetapi owner yang membangun brand akan sibuk membangun kepercayaan. Owner yang merasa dirinya sudah tahu semuanya akan berhenti belajar, tetapi owner yang terus bertanya, apa yang masih bisa saya perbaiki, akan terus bertumbuh. Dan mungkin, inilah pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari hampir semua perusahaan besar di dunia.
bahwa mereka bukan menjadi besar karena suatu hari mendapat keberuntungan. Mereka tidak tiba-tiba bangun lalu memiliki ribuan pelanggan. Mereka bertumbuh sedikit demi sedikit. Mereka memperbaiki produk, memperbaiki sistem, membangun tim, membangun brand, belajar dari kesalahan, dan mengulang proses itu lagi dan lagi selama bertahun-tahun. Itulah yang sering tidak terlihat oleh kita. Kita melihat hasil akhirnya, tetapi tidak melihat proses panjang yang membentuknya. Karena pada akhirnya, ukuran bisnis hari ini tidak selalu menentukan ukuran bisnis kalian di masa depan. Tetapi cara berpikir kalian hari ini sangat mungkin menentukan arah pertumbuhannya. So guys, kalau kalian masih ingat, di awal video ini, saya mengajak kalian melihat sebuah pemandangan yang mungkin sudah sangat biasa. Ada warung makan yang setiap hari selalu ada pembelinya. Ada coffee shop yang kursinya hampir selalu terisi. Ada laundry yang pakaian pelanggannya terus berdatangan. Ada bengkel yang setiap hari selalu menerima kendaraan. Ada seller online yang notifikasi pesanannya tidak pernah benar-benar berhenti. Dari luar, semuanya terlihat baik-baik saja. Semuanya terlihat hidup. Semuanya terlihat berjalan. Tetapi, lalu waktu terus berlalu. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Dan ketika kita kembali melihat bisnis itu, seringkali tidak banyak yang berubah. Tempatnya masih sama, cara kerjanya masih sama, owner masih mengerjakan hampir semuanya sendiri, pelanggannya mungkin bertambah, omsetnya mungkin naik. Tetapi, bisnisnya belum benar-benar naik kelas. Dan menurut saya, inilah perbedaan yang paling penting untuk kita pahami. Bertahan dan bertumbuh adalah dua hal yang berbeda. Banyak bisnis mampu bertahan, tetapi tidak semua bisnis mampu berkembang. Karena untuk bertahan, kalian hanya perlu terus bekerja. Tetapi untuk berkembang, kalian harus terus belajar, terus memperbaiki diri, terus membangun sistem, terus membangun brand, terus meningkatkan value, dan terus mengikuti perubahan zaman. Dan mungkin, itulah pesan terbesar dari seluruh video ini. Hari ini mungkin bisnis kalian masih kecil, mungkin pelanggan kalian belum banyak, mungkin omset kalian belum besar. Mungkin kalian masih menjadi kasir, masih menjadi admin, masih menjadi marketing, masih menjadi kurir, dan masih mengerjakan hampir semuanya sendiri. Dan menurut saya, itu bukan sesuatu yang memalukan. Karena semua bisnis besar pernah berada di titik itu. Mereka juga pernah bingung mencari pelanggan pertama, pernah menghitung setiap rupiah, pernah bekerja sampai larut malam, pernah melakukan kesalahan, pernah gagal, dan pernah merasa ingin menyerah. Tidak ada bisnis besar yang langsung lahir dalam keadaan besar. Mereka tumbuh sedikit demi sedikit, hari demi hari, keputusan demi keputusan, perbaikan demi perbaikan. Yang menjadi masalah bukan kalau hari ini bisnis kalian masih kecil. Yang menjadi masalah adalah kalau 5 tahun dari sekarang, cara berpikirnya masih sama, sistemnya masih sama, kesalahannya masih sama, ketakutannya masih sama, dan bisnisnya masih berhenti di tempat yang sama. Karena waktu akan terus berjalan. Pertanyaannya bukan apakah waktu akan berubah, tetapi apakah kita ikut berubah bersamanya. Saya percaya di era hari ini kesempatan untuk membangun bisnis jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Internet membuka pasar, media sosial membuka perhatian, AI membantu produktivitas, marketplace memperluas jangkauan, teknologi membuat bisnis kecil memiliki peluang yang dulu hanya dimiliki perusahaan besar. Tetapi semua peluang itu hanya akan menjadi peluang kalau ownernya tidak ikut bertumbuh. Karena pada akhirnya, bisnis akan selalu mengikuti kapasitas orang yang membangunnya. Kalau owner berhenti belajar, cepat atau lambat, bisnis juga ikut berhenti berkembang. Tetapi, kalau owner terus meningkatkan dirinya, maka bisnis memiliki kesempatan untuk terus naik ke level berikutnya. Jadi setelah video ini selesai, saya tidak berharap kalian langsung membuka cabang. Saya juga tidak berharap kalian langsung menjadi perusahaan besar. Karena pertumbuhan yang sehat tidak terjadi dalam semalam. Yang saya harapkan adalah mulai hari ini, kalian melihat bisnis bukan hanya sebagai tempat mencari penghasilan, tetapi sebagai sesuatu yang terus dibangun, sedikit demi sedikit, setiap hari, dengan cara berpikir yang lebih baik daripada kemarin. Karena pada akhirnya, tujuan membangun usaha bukan hanya supaya hari ini bisa berjualan, tetapi supaya 5 atau 10 tahun dari sekarang usaha itu tetap bisa bertumbuh, bahkan ketika kalian tidak lagi berada di belakang meja kasir. Saya Cuan Gen Z, untuk Gen Z Education.